Kalau saya menghatamkan Quran di luar Ramadan itu 4 kali sebulan khatam. Bukan pamer ya, bukan. Ya siapa tahu ada yang mau niru. Di bulan Ramadan tetap itu 4, tetap. Jadi kan banyak orang kalau dia tidak sergap di luar Ramadan, tapi di luar Ramadan itu meningkat amal ibadahnya. Yang tak terbiasa atau malas sholat berjamaah, tapi begitu masuk Ramadan itu sergap sholat berjamaah. Banyak kan yang jarang baca Quran, tapi masuk bulan Ramadan itu sergap baca Quran. Yang jarang menghatamkan di bulan Ramadan menghatamkan Quran. Itu kan bagus, seperti itu bagus. Tapi kalau saya enggak ini. Kalau urusan Quran di bulan Ramadan dan di luar Ramadan itu sama. 4 kali hatam. Karena memang tak mungkin nambah dari itu lagi, enggak kuat. Di bulan Ramadan mau ditambah jadi 6 kali hatam, sudah enggak punya kemampuan. Jadi sudah mentok itu 4 itu di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Jadi bagi orang yang tak terbiasa di luar Ramadan, latihannya di bulan Ramadan. Tetapi bagi orang yang terbiasa di luar Ramadan, maka di Ramadan tinggal mengalir begitu saja. Tak perlu latihan lagi maksudnya. Sudah terlatih kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sholat tarawih. Sholat tarawih ini termasuk qiyamul lail namanya. Kalau ada hadis man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis Bukhari Muslim. Siapa orang yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah semata. Siapa orang, ya kita ini, siapa saja orang yang berpuasa Ramadan penuh keimanan. Penuh keimanan itu artinya apa? Artinya penuh keimanan bahwa kita berpuasa itu disuruh Allah. Bukan disuruh ustadz, disuruh ulama, bukan disuruh kiai, disuruh guru, bukan. Tapi disuruh Allah. Jadi begitu kita kalau sahur ya, saya besok mau puasa Ramadan karena disuruh Allah. Nah, yang begitu itu namanya puasa penuh keimanan. Jadi bukan karena yang lain. Bukan karena nggak enak sama anak, nggak enak sama suami, bukan nggak enak sama mertua, sama keluarga, enggak. Puasa kita itu murni wungkul karena Allah yang nyuruh. Kapan Allah nyuruh? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Yang ngaku beriman kata Allah, pasti kita terlibat kan? Kita diseru namanya. Yang ngaku beriman, iya Pak Ustaz saya juga beriman, pasti gitu kan? Kalau ngaku beriman kata Allah wajib berpuasa. Kalau ngaku beriman, kecuali tidak ngaku beriman. Kalau ngaku tidak beriman, tak punya beban untuk berpuasa. Puasa ini diwajibkan hanya untuk yang mengaku beriman saja. Jadi kalau ngaku beriman wajib berpuasa. Artinya apa? Artinya kalau ada orang ngaku beriman tetapi tidak berpuasa, banyak kan orang ngaku beriman tapi tak berpuasa. Maka pengakuan keberimanannya itu diragukan. Patut dipertanyakan, benar apa? Benar enggak kamu beriman? Kalau memang aku beriman wajib berpuasa. Allah sendiri yang nyuruh. Nah, ketika kita niat besok saya mau puasa Ramadan, dilintaskan di hati karena Allah yang nyuruh. Kalau hanya ulama yang nyuruh, itu masih bisa diperdebatkan. Ini bukan disuruhan ulama tapi disuruhan Allah. Kita mesti bersikap sami'na wa ata'na. Kalau Allah yang nyuruh, kalau Rasul yang nyuruh, tak ada kalimat lain, tak ada jawaban lain, tak ada sikap lain. Sami'na wa ata'na. Lapar loh, enggak apa-apa lapar, Allah yang nyuruh. Nah ini namanya puasa penuh iman namanya.
Nah, kalau puasa kita penuh iman dan mengharap ridho Allah semata, ada janji manis dari Rasul. Bukan janji pilkada loh. Bukan janji presiden. Apa janjinya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa yang telah lewat itu diampuni Allah. Pasti semua ini pengen, semua kita pengen dosa-dosa diampuni. Semua pengen. Kalau pengen diampuni dosa-dosa kita, maka cukup kita masuk ke dalam jebakan firman Allah itu, masuk ke dalam Ramadan, kita puasanya penuh keimanan, maka itu akan mencapai janji itu, memperoleh janji itu, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ada hadis yang hampir beda tipis. Man qomah. Kalau tadi man somah. Sekarang man qomah. Hanya beda shad dan qaf. Sama-sama huruf isti'la. Qaf, shad. Sama-sama muncong ya, kalau bahasa kampungan. Qaf, shad, 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 su. Qaf, qu. Itu sama-sama huruf isti'la kalau dalam ilmu tajwid. Jadi beda tipis antara qaf dan shad. Man shoma, siapa orang yang berpuasa? Berarti hadis ini untuk siang hari. Untuk malamnya, satunya man qoma, siapa orang yang berqiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah semata, maka sama janjinya, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi dua hadis ini sudah komplit untuk Ramadan. Siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail. Qiyamul lail itu apa Pak Ustaz? Qiyamul lail itu tarawih. Satu. Kedua, qiyamul lail itu adalah tadarus. Qiyamul lail itu adalah baca Quran. Qiyamul lail itu adalah sahur, itu qiyamul lail, tahajud dan banyak zikir-zikir yang lain. Itu semua qiyamul lail. Nah, siapa orang yang berqiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap di Allah semata, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi, kalau dua hadis ini dimiliki semua, diterapkan semua, siangnya berpuasa, malamnya ya tarawih, ya tadarus, ya sahur, ya tahajud. Jadi bangun untuk sahur jangan langsung ke kompor. Gitu Bu. Jadi bangun, gajedeng berwudu, lalu pamit dulu ke sajadahnya, walaupun 2 rakaat. Setelah itu baru kita mempersiapkan santap sahur. Jadi eman waktunya. Waktu di malam itu kan waktu istijabah, sepertiga malam terakhir. Ada hadisnya itu kan. Sepertiga malam terakhir. Tidak hanya Ramadan, di setiap malam Allah itu turun ke langit dunia. Tapi jangan dibayangkan turun seperti turunnya makhluk. Turun ke langit dunia menantang, menawarkan kepada hamba-hamba ini. Ayo siapa yang mau beristighfar saat ini di sepertiga malam terakhir. Kira-kira jam 3 lah. Ya, jam 3 ke belakang sampai subuh, azan subuh. Itu Allah menantang orang-orang. Ayo siapa yang mau beristighfar kepadaku, minta ampun dari dosa-dosa kepadaku sekarang di jam itu, maka aku akan ampuni. Siapa yang punya kebutuhan hidup, minta ke aku, kata Allah, sekarang di jam-jam itu akan aku penuhi. Cuma sayang banyak yang nggak merespon, tidur. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjawab itu. Aiman saja nih, waktunya waktu sangat berharga sekali, istijabah. Nah karena itu kalau pengen bisa seperti itu, bangun di sepertiga malam terakhir, maka latihannya di bulan Ramadan.
Baik. Jadi tarawih itu katanya setiap malam Ramadan. Wa qad jaratil 'adatu fi ba'dil buldan. Telah terjadi kebiasaan di sebagian daerah bitakhfifiha jiddan, bahwa sholat tarawihnya itu dilakukan wajib-wajibnya tok. Ini yang ngomong di zaman itu, rupanya sudah ada masyarakat yang sholat tarawihnya itu hanya melakukan sholatnya wajib-wajibnya tok. Wajibnya tok itu maksudnya ya tidak membaca yang sunnah-sunnah. Seperti iftitah itu tidak dibaca. Rupanya sih di zaman ini, zamannya pengarang kita sudah ada itu masyarakat, sudah berkembang di masyarakat. Tarawih loh. Allahu Akbar. Langsung kan imamnya Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah tanpa membaca iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Enggak dibaca kan? Jadi hanya langsung ke wajibnya, bukan sunnahnya ditinggal. Kalau ditanya sekarang, kenapa? Capek 23 rakaat. Dibaca semua capek, kesuwen. Jadi akhirnya tak punya penumpang. Penumpangnya cari-cari mana yang patas itu. Itu yang dicari. Ayat akhir juga Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu kan? Jadi mana ada baca kama shallaita ala, mana ada baca itu? Jadi rupanya yang di zaman pengarang itu sudah berkembang di masyarakat tidak membaca yang sunnah-sunnah. Tapi masuk di akal kalau dibaca semua memang 22 rakaat lama. Dan tidak laku kalau dibaca itu oleh imam. Iya. Buyar. Apalagi di 10 malam terakhir hilang wes ya. Wa alaika bi ta'jilil futur. Hendaklah kamu bersegera buka puasa. Kalau buka puasa segera, jangan ditunda. Ini sunnahnya. Beda dengan sahur. Kalau sahur diakhirkan, ditunda. Buka puasa segera. Kalau sudah yakin ada adzan, Allahu Akbar maghrib, kita langsung membatalkan puasa. Langsung walaupun seteguk air atau satu biji kurma. Dibatalkan dulu puasanya. Jangan sok alim. Saya sholat maghrib dulu. Nanti setelah itu baru saya buka puasa. Itu keliru ya. Tidak melakukan sunnah namanya. Sunnahnya adalah makan dulu, minum dulu walaupun sedikit ya. Baru kalau mau sholat lah. Beda dengan sahur. Kalau sahur itu jangan sahur jam 12. Saya walaupun gak sahur Pak Ustadz, kuat puasa seharian. Walaupun boleh enggak apa-apa, asa puasanya. Asa, iya. Tetapi tidak mendapatkan kesunahan. Yang baik adalah selesai sahur langsung mendengar dari musala imsak itu yang bagus. Selesai sahur imsak. Bahkan ketika kita makan sahur masih tinggal separuh piring, lalu ada siaran imsak, jangan berhenti loh. Selesaikan ini. Imsak itu bukan batas akhir. Bukan, itu hanya peringatan, hati-hati itu artinya. Imsak, tahan artinya. Tahan. Jangan berhenti. Tetapi gini, kalau kita mengira masih petang, masih belum imsak, kita sahur. Tahu-tahu mendengar adzan subuh. Maka yang ada di mulut wajib dikeluarkan, jangan ditelan nih. Iya,
kalau ditelan batal puasanya. Batal. Loh, itu bukan tahan lagi kalau itu. Itu sudah adzan kok, bukan imsak. Nah, jadi kalau ada yang di mulut, apa yang ada di mulut wajib dikeluarkan dan ngambil air dengan diminum, tapi kumur-kumur. Umpama pas adzan dengar adzan lalu ditelan apa yang mulut yang ada di mulut, maka puasanya batal dan sanksinya adalah di hari itu tidak dihitung puasanya, tetapi wajib ngeker istilahnya. Apa ngeker? Ngeker itu apa? Ganti. Tahan. Ya. Jadi layaknya orang berpuasa sehari itu, walaupun sudah batal, ya karena keteledoran, azan masih ditelan juga. Maka puasa di hari itu tidak dihitung, tetapi wajib tidak makan, tidak minum sampai adzan maghrib. Loh, nggak ada istilah rugi kalau urusan ibadah. Ini ibadah. Iya, kena sanksi itu seharian. Tetapi di hari itu tidak dihitung berpuasa karena sudah batal dari awal. Atau gini, lupa. Sudah terbiasa sarapan pagi. Kemarin masuk Ramadan, kebiasaan itu berlanjut. Sarapan. Habis satu piring, habis air segelas, baru sadar, duh Ramadan. Maka apa kata Rasul? Itu rizki namanya. Iya, itu rizki. Artinya apa? Artinya puasanya dilanjut. Sah puasa, sah puasa. Dihitung di hari itu puasanya dihitung. Beda dengan lupa, dapat separuh, baru sadar, loh Ramadan. Maka yang ada di mulut tak boleh ditelan, sama dengan tadi itu, tak boleh ditelan. Wajib dikeluarkan. Dan puasanya sah. Eman. Tak napa. Jangankan makan, kumpul tidur suami istri lupa. Yo, namanya lupa kok. Lupa itu enggak, ya, manusiawi enggak bisa apa? Enggak bisa direkayasa. Memang lupa. Asal dicabut berarti. Nah kalau selesai itu, lalu sampai selesai mandi baru ingat, lu Ramadan sekarang. Ya sudah, rezeki itu. Tetapi pas di tengah permainan baru ingat, loh Ramadan. Nah, tak boleh dilanjut, wajib. Kartu merah. Kartu merah. Iya begitu. Ini hukum-hukum fikih. Fikihnya seperti itu. Ya kan ini hal yang mungkin terjadi kan. Lupa makan, lupa kumpul tidur, ini kan hal-hal yang mungkin terjadi. Jadi kita kalau sudah ngikuti kajian ini, berarti kita kan punya ilmunya. Kalau punya ilmu kan mudah untuk membedakan. Oh begitu caranya, oh seperti ini caranya. Karena kita punya modal. Baik. Aduh, ini kalau dibaca semua ini kesuwen ya. Ya, dibuka tanya jawab katanya ya. Ada pertanyaan? Monggo. Bapak Ibu ada yang bertanya. Tanya apa saja lah, apa walaupun bukan urusan sedekah apa. Urusan lupa boleh. Tapi bukan pura-pura lupa lah.
Pak Dene berdoa cek lupa. Ojo pura-pura lupa lho, Pak. Tesun. Monggo yang mau nanya. Dapat hadiah. Iya. Kamu Pak Tuki, nanti aja. Tanya aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nang nanya nanti dapat bonus Pak ya. Pasir ya. Pahala. Mumpung di gedung baru ya, bertanya itu bagus. Ramadan. Pak Rizwan. Atau langsung angkat tangan terus bersedekah gitu ya. Istriku, silakan bertanya. Enggak benar kalau Pak, aku sih tanya. Oh ya Pak Sur dewe ngapa? Enggak ada yang tanya, saya yang tanya. Pak Sur takut diawali, Pak. Tadi dijelaskan kalau pas turun Lailatul Qadar, nah itu kan malam Lailatul Qadar. Nah, kalau misalnya saya sedekah pas sholat tarawih habis isya, ternyata malam itu Lailatul Qadar itu turun. Apakah itu termasuk, kan sudah masuk malam gitu kan? Nah, apakah sedekah saya itu termasuk yang dilipat gandakan sebanyak 1000 bulan itu? Atau mungkin juga pertanyaan yang kedua, saya pas malam Lailatul Qadar itu lagi sama istri misalnya, apa kan pahalanya besar itu sama istri itu, apakah juga akan loh ini benar ini pertanyaan ini, loh. Loh, ini perlu loh, ya apakah termasuk kan semua ibadah kan, jadi misalnya apakah melakukan sesuatu bersama istri itu pas juga turun Lailatul Qadar, apakah pahalanya juga dilipat gandakan sama seperti 1000 bulan? Nah itu. Jadi satu pertanyaan tadi, apakah perbuatan yang baik itu mulai malam masuk malam sudah dihitung, tidak harus jam pas turunnya, pokoknya malam itu, atau tidak? Nah, gimana? Terima kasih. Baik. Ya. Dalam surat Al-Qadar itu dibaca tadi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Iya, malam itu dimulai dari terbenamnya matahari. Sampai kapan? Matla'il fajr, sampai terbit fajar, adzan subuh. Itu batas akhir. Jadi di dalam itu dari terbenam matahari sampai adzan subuh, seluruh jenis ibadah. Asalkan niat ibadah lah, kalau tidur dengan istri bukan karena nafsu, ya. Bukan karena nafsu, tapi memang betul-betulnya beribadah. Jadi sama juga bernilai 1000 bulan full ibadah. Kalau ibadah kita ini kan tidak full kan, walaupun kita berumur 83 tahun, 1000 bulan kan. 1000 bulan itu saya hitung-hitung 83 tahun lebih. Itu kalau Lailatul Qadar itu full ibadah. Kalau kita ada yang berumur 83 tahun, itu ibadahnya nggak full kan. Paling duhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib isya subuh 5 menitan. Hanya 25 menit sehari semalam ibadah kita. Nah ini kalau dapat Lailatul Qadar, ini 83 tahun itu full ibadah. Jadi lipat gandanya itu luar biasa di bulan Ramadan ini. Makanya kan ada kata ulama itu ya, bulan Rajab, bulan nandur-nandur, gitu. Bulan Sya'ban, bulan ngerawat tanduran. Bulan Ramadan, bulan panen raya dari tanduran itu. Ini perumpamaan dari ulama. Diibaratkan tanduran. Bulan Rajab kemarin mestinya kita banyak
melakukan amal-amal nanam kebaikan banyak. Hektaran tanah ditanam. Kebaikan. Nah, apakah di bulan Rajab selesai menanam itu selesai juga? Di bulan Sya'bannya kita rawat tanaman-tanaman yang banyak itu, dirawat, dijaga maksudnya, dengan berhenti terus dirawat. Nah, nanti saatnya di bulan Ramadan sekarang ini kita panen raya karena banyak di bulan Ramadan disebut bulan dilipat gandakannya pahala lebih-lebih di malam Lailatul Qadar. Karena itu maka jika dia beribadah berhubungan intim dengan istrinya asalkan niat ibadah. Niat ibadah ya. Iya. Akan bernilai 1000 bulan. Ada nafsu loh Pak ini. Bukan nafsu le. Apa bedanya nafsu sama ibadah kalau sama istri? Oh iya, bedanya apa? Kan ibadah sama nafsu sama istri bedanya apa? Iya, artinya nafsu itu disetir dengan ibadah. Disetir dengan ibadah. Jadi ibadahnya, niat ibadahnya itu jangan hilang. Jadi bersiap-siap nanti menjelang 10 malam terakhir kita mulai sekarang kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk bertarung nanti di iya, sedikit tidur, jangan banyak tidur. Bukan tidak boleh tidur enggak apa-apa, cuma lebih banyak meleknya gitu. Ya, tikafnya yang banyak. Ya. Kalau ini biasanya kan mungkin kemungkinan di musola atau di masjid ketika setelah selesai baca Quran gitu ya, tadarus Quran di masjid itu kan ngumpul-ngumpul tuh malam. Nah ternyata di situ ngobrolin orang atau dan di situ gosip dan lain sebagainya gitu ya. Nah ternyata pada waktu malam itu juga turun Lailatul Qadar gitu. Itu bagaimana? Iya, berlaku kebalikannya. Berlaku kebalikannya, iya. Makanya jangan menyia-nyiakan waktu waktu itu. Jangan berbuat kemaksiatan karena kemaksiatan akan juga dilipat gandakan juga. gosip ya. Gosipnya 8 tahun. Nah, orang yang di bulan Ramadan kita berbuat bohong atau ghibah atau namimah, adu domba, itu secara fikih puasanya sah, tetapi pahalanya hangus. Jadi jangan coba-coba berbohong di bulan Ramadan. Jangan coba-coba menghibah, menggosip, jangan. Pokoknya jaga kesucian bulan Ramadan, itu aja. Fokus menjaga kesucian bulan Ramadan. Karena kalau pandangan mata melihat dengan syahwat, kata hadis itu, melihat dengan syahwat di bulan Ramadan, maka puasanya sah, tapi pahalanya hangus, tak ada sama sekali. Eman kan? HP nggak Kalau ada sponsor itu Ustaz, keluar gitu. Ya, kenapa? Oh, ya itu memang dibolehkan dalam hadis. Pandangan pertama boleh, kata hadis. Kata hadis, lakal ula wa alaikas tsaniyah, kata hadis. Pandangan pertama boleh. Tetapi kalau dilanjut pandangan itu tidak boleh. Itu loh. Jadi kalau melihat iklan, jangan diterusin itu pandangan itu. Itu masih boleh. Pandangan pertama itu boleh. Pandangan pertama dilanjut. Kalau dilanjut namanya pandangan kedua. Yang kedua itu nggak boleh. nggak boleh dulu Pak. Pasal kedua tapi Ini gila tidak ngaji. Tidak ngaji. Dilihat haram ya. Hah? Tidak dilihat. Jarang-jarang ketemu. Kok api
Pun cukup ya? Oke, siap. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah, menjadikan kita bisa panjang umur dan bisa ketemu dengan Ramadan tahun depan, insyaallah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Dan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khusyu'ana wa ta'abbudana wa sadaqatana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya ilahal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri asraril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih pada Pak materi kita, Pak Haji. Kalau saya manggil sudah Mbah ini.